Sudah bisa mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu, media cetak, media elektronik, dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, dapat disampaikan dalam rapat terbatas tadi terkait dengan penanganan COVID, bahwa pandemi COVID belum berakhir. Kita lihat beberapa negara dalam 7 days moving average, Amerika Serikat kasusnya masih 116.304, kemudian Australia masih 32.116, India masih 16.065, Singapura 8.266, Malaysia 2.384, Thailand 2.278, dan Indonesia 1.939. Ini secara moving average. Secara kasus harian per 3 Juli, Indonesia ada 1.614 kasus, dan kita lihat bahwa kasus tersebut tentunya masih di bawah daripada positivity rate WHO yang di 5%. Nah, kalau dilihat reproduksi efektif di luar Jawa, Bali, Sumatera masih 1,08, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi 1,1, 1,11, dan Maluku, Papua 0,99. Kalau dari segi kasus secara nasional 1.614, Jawa, Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa, Bali 35 kasus atau 4,07%. Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa, Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara, masing-masing 77 dan 67. Dan berikutnya tentu terkait dengan capaian vaksinasi. Ini yang diminta Bapak Presiden untuk ditingkatkan, baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 untuk terus juga dinaikkan. Nah, khusus untuk luar Jawa, Bali yang masih di bawah 50%, itu ada di Maluku, Papua Barat, dan Papua untuk dosis kedua, dan rata-rata dosis ketiga masih di bawah 20%. Nah, tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport juga disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Nah, khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa, Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus, yang terdiri dari 385 kabupaten kota itu di level 1, dan hanya 1 di level 2, yaitu Kabupaten Sorong di Papua Barat. Nah, selanjutnya tadi juga kami laporkan terkait dengan penanganan COVID PCPEN. Nah, realisasi untuk penanganan kesehatan 28 triliun atau 24%. Tentu ini beberapa hal yang sudah dilaksanakan, antara lain klaim pasien, insentif nakes, insentif pajak kesehatan, dan dana desa untuk COVID. Ini seluruhnya sudah dilaksanakan. Dan kemudian untuk perlindungan masyarakat sebesar 58,9 triliun atau 38% dari pagunya. Nah, ini antara lain untuk PKH, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, juga kartu prakerja sebesar 5,6 triliun untuk 1,57 juta peserta. Dari sisi penguatan pemulihan ekonomi, kita sudah realisasikan 17%, terdiri dari program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri, dan dukungan UMKM. Mungkin selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan wartawan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi di hasil rapat saya meneruskan penjelasan dari Pak Menko. Kami meneliti mengenai kenaikan kasus yang terjadi hampir di seluruh dunia.
baik itu negara Eropa, negara Amerika, maupun juga negara-negara di Asia. Hasil diskusi dengan para epidemiolog itu disebabkan karena kekurang waspadaan dari beberapa negara dan terlalu terburu-buru mengendurkan protokol kesehatan maupun vaksinasi. Indonesia relatif jauh lebih baik dengan populasi yang sangat banyak menghadapi gelombang BA4, BA5 ini karena relatif para masyarakat Indonesia itu lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga dalam melaksanakan vaksinasi. Oleh karena itu, pesan pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa agar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker kalau di dalam ruangan, kalau ada kerumunan atau kondisi badan kita tidak sehat, dan kita bebas untuk tidak menggunakan masker kalau di ruangan terbuka, itu memang secara konsisten kita jalankan. Hal kedua juga yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah agar vaksinasi booster yang memang terbukti bisa meningkatkan kadar antibodi yang ada di tubuh itu terus diperbanyak vaksinasinya. Nah, untuk Indonesia sendiri kita mengamati bahwa Indonesia itu tidak naik-naik. Jadi ada pertanyaan tadi yang hal kedua saya ingin sampaikan, sudah di mana kasus di Indonesia? Kami mengamati kalau kasus di luar negeri itu dalam 30 hari sampai 40 hari sejak kasus ditemukan itu puncaknya tercapai. Nah, Indonesia ini sudah sekitar 30 hari. Jadi kita mungkin masih ada waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seharusnya puncaknya sudah tercapai. Data yang kami miliki menunjang memang ke hal tersebut. Ya, jadi biasanya tuh puncak tercapai kalau dominasi satu varian tuh sudah tinggi. Nah, sekarang di Indonesia BA4, BA5 itu sudah lebih dari 80% dari varian yang kita genome sequence. Bahkan untuk di DKI Jakarta sudah 100% itu adalah varian BA4, BA5. Biasanya kalau kita lihat di negara-negara lain dan juga di Indonesia pada puncak-puncak kasus sebelumnya, saat dominasi Delta itu sudah hampir 100% dari populasi virusnya, itu mulai terjadi penurunan. Demikian juga pada saat Omicron itu sudah hampir 100% dari yang kita genome sequence adalah varian Omicron, mulai terjadi penurunan. Jadi sekarang kita juga melihat walaupun kasusnya naik, tapi pelandaian mulai terjadi baik di Jakarta maupun di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia bisa landai dengan jumlah kasus yang jauh lebih rendah, yang cuma 4-5% dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Negara-negara lain itu puncaknya dicapai 30%-an dari puncak sebelumnya. Salah satu hal yang menjelaskan adalah karena memang sero survei terakhir di bulan Maret menunjukkan antibodi kita masih tinggi. Jadi kalau Desember kita sero survei antibodinya sekitar 400-an, 500-an, itu sudah dimiliki oleh 88% populasi. Di bulan Maret kemarin kita sero survei 99% populasi sudah memiliki antibodi di level 3.000, 4.000-an, jadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat, terutama di bulan Agustus September, karena kita juga ada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan jalankan sero survei yang ketiga, yaitu mulai hari ini. Diharapkan dalam sebulan hasilnya bisa keluar sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat mengenai protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Mungkin hal yang terakhir yang kami sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden menghimbau semua masyarakat tetap waspada menghadapi kenaikan kasus di negara-negara lain di dunia. Pandemi ini belum selesai. Tapi yang nomor 2 juga terima kasih karena masyarakat Indonesia sudah tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan booster. Pesannya adalah tetap jalankan protokol kesehatan terutama terkait masker dan percepat juga boosternya agar antibodinya kita tetap tinggi.
Kalau kita bisa melewati bulan Agustus, September, kita Juli ini sudah terbukti 3 bulan kita bisa lewati dengan jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Kalau nanti 3 bulan berikutnya Agustus, September kita juga bisa mengendalikan jumlah kasus kita, nah kita akan menjadi salah satu negara di dunia yang benar-benar bisa menjaga pandemi ini sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan berikutnya. Sehingga kedepannya kita akan lebih yakin, confidence masyarakat lebih tinggi untuk beraktivitas, dan kalau mereka beraktivitas, kegiatan ekonomi kita akan bisa jalan dengan baik. Jadi lebih baik waspada, tapi menjaga momentum kegiatan ekonomi daripada kita terburu-buru dan terlampau cepat, akibatnya akan mengurangi confidence dari masyarakat untuk beraktivitas kembali dan nanti akan memperlambat juga laju ekonomi kita. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Pak Menkes. Cek. Terima kasih Pak Erlangga dan Pak Budi. Saya Dipo dari Kompas TV. Pak, mungkin supaya masyarakat tidak bingung, kalau kita ingat Jumat kemarin kan Pak Wapres menyebut bahwa kebijakan ataupun pelonggaran tidak menggunakan masker di luar ruangan ini kan ditarik. Artinya dari pemerintah sendiri ketegasannya apakah kemudian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi cukup banyak begitu, apakah memang diwajibkan kembali menggunakan masker atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, soal booster Pak, tadi kan sudah dijelaskan juga booster di kita itu kalau tidak salah tadi dijelaskan masih di bawah 20%. 17 Juni lalu juga Presiden bilang pemerintah ini kesulitan mencari peserta vaksinasi booster. Untuk saat ini kondisinya bagaimana, apakah tantangan seperti itu masih ada atau tidak? Terima kasih. Jadi yang pertama memang belum ada perubahan dari kebijakan mengenai masker dari yang terakhir disampaikan oleh pemerintah. Jadi di luar diizinkan untuk tidak menggunakan masker, sedangkan di dalam ruangan diharapkan dihimbau untuk memakai masker. Untuk keadaan khusus di luar, misalnya kerumunannya sangat padat sekali, atau kemudian banyak yang batuk-batuk dekat-dekat kita gitu ya, atau diri kita sendiri merasa tidak sehat, sebaiknya tetap saja menggunakan masker ya. Jadi tidak ada perubahan mengenai masker. Kemudian yang kedua mengenai booster. Kenapa sedikit? Memang itu di mana-mana, nggak di Indonesia saja ya. Orang underestimate lah. Atau karena udah merasa sudah divaksin 2 kali dia merasa lebih kuat. Perlu kita ketahui data saintifiknya menunjukkan bahwa sesudah 6 bulan terjadi penurunan. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih siap, jauh lebih waspada kalau kita juga segera melakukan vaksinasi booster, apalagi kalau sudah 6 bulan sejak dosis kedua diberikan. Itu akan memberikan perlindungan, dan hati-hati itu tidak ada buruknya ya, hati-hati itu tidak ada buruknya. Dan disuntik itu kan apa sih itu kan, saya rasa kalau saya sih mendingan disuntik daripada dicolok PCR gitu, karena hidungnya kan nggak enak sekali gitu, dan suntik ini kan sekali buat 6 bulan sekali. Saya rasa kita lakukan ini untuk kehati-hatian akan sangat jauh bermanfaat. Nah, Bapak Presiden juga sadar bahwa orang Indonesia kadang-kadang ada cara-cara khusus lah untuk bisa supaya terpacu untuk mau booster. Sama seperti dulu kan, mau divaksinasi orang tua susah sekali, tapi begitu masuk mall mesti divaksinasi, orang tua mau semua. Kenapa? Karena ternyata orang tua senang antar cucunya ke mall. Ya, orang Indonesia kan perlu hal-hal pendekatan sosial yang inovatif seperti itu. Jadi mungkin arahan beliau coba dicari pendekatan sosial yang inovatif agar masyarakat Indonesia itu jadi semangat di booster kembali. Terima kasih. Pak, izin, saya Andrian dari Tirto. Mau tanya mengenai ini kan kita tahu sebentar lagi Idul Adha ya Pak. Apa ada persiapan misalkan menghadapi potensi lonjakan kasus, menghadapi Idul Adha besok, kan ada yang sholat Idul Adha segala macam. Itu satu. Yang kedua, untuk ini kan kasus masih akibat varian B4 B5 ini kan masih di Jabodetabek ya Pak. Ada nggak mitigasi agar varian-varian ini tidak menyebar ke daerah-daerah lain? Mengingat kan setiap biasa kasus ada di Jakarta, Jabodetabek dulu, Pulau Jawa, Bali, baru ke daerah-daerah gitu Pak. Itu aja Pak, makasih. Jadi untuk yang kedua dulu saya menjelaskan bahwa 81% dari semua kasus di Indonesia sudah B4 B5. Jadi bukan hanya di Jakarta saja. Jakarta tuh sudah 100% itu B4 B5. Daerah-daerah lain pun sudah B4 B5. Kemudian yang kedua untuk Idul Adha,
karena memang sekarang tuh momentum pergerakan ekonominya lagi jalan nih. Pak Erlangga lagi semangat dan kita lihat kenaikan kasusnya juga masih terkendali. Pesannya sama seperti ke masyarakat tadi, tetap kebijakan maskernya kalau di dalam ruangan dipakai, kalau di luar boleh buka, asal kalau kerumunan atau sakit itu dipakai, kemudian cepat booster, insya Allah itu merupakan responsnya cukup untuk menghadapi Idul Adha dengan normal. Karena sama seperti Idul Fitri juga kan kita alhamdulillah bisa melewatinya dengan normal. Terima kasih. Pak Erlangga mau ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan, Satgas sudah mengeluarkan surat edaran bahwa untuk kegiatan keramaian itu wajib dosis ketiga. Jadi dikaitkan dengan izin keramaian. Kemudian yang berikut juga tadi Bapak Presiden mengingatkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi untuk di berbagai tempat untuk untuk terus diperketat. Jadi tidak boleh kendor karena beberapa tempat termonitor agak kendor. Jadi ini yang harus ditingkatkan lagi karena tadi diingatkan bahwa beberapa negara masih tinggi, jadi pandemi belum usai. Nah, oleh karena itu ini pertaruhan Indonesia agar tadi seperti Pak Menkes mengatakan kita tahan untuk 6 bulan ke depan, karena sekarang kasusnya sudah hampir 80% udah kasus BA4, BA5. Dan tadi disampaikan bahwa serologi itu menjadi penting untuk memonitor tingkat kekebalan dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Apa? Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya. Jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan, itu aplikasinya barcode-nya ada, tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan. Nah ini yang saya pikir udah menjadi catatan, dan juga yang utama kan ke mal, ke restoran, sekolah, bioskop dan yang lain itu harus tetap diperketat. Dan apabila di luar pun kalau jaraknya dekat itu silakan menggunakan masker. Baik, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan. Di dalam ruangan. Ya. Sudah bisa mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu media cetak, media elektronik, dan masyarakat Indonesia. Yang pertama dapat disampaikan dalam rapat terbatas tadi terkait dengan penanganan COVID, bahwa pandemi COVID belum berakhir. Kita lihat beberapa negara dalam 7 days moving average, Amerika Serikat kasusnya masih 116.304, kemudian Australia masih 32.116, India masih 16.065, Singapura 8.266, Malaysia 2.384, Thailand 2.278, dan Indonesia 1.939. Ini secara moving average. Secara kasus harian per 3 Juli, Indonesia ada 1.614 kasus, dan kita lihat bahwa kasus tersebut tentunya masih di bawah daripada positivity rate WHO yang di 5%. Nah, kalau dilihat reproduksi efektif di luar Jawa, Bali, Sumatera masih 1,08, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi 1,1, 1,11, dan Maluku, Papua 0,99. Kalau dari segi kasus secara nasional 1.614, Jawa, Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa, Bali 35 kasus atau 4,07%.
Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara masing-masing 77 dan 67. Dan berikutnya tentu terkait dengan capaian vaksinasi, ini yang diminta Bapak Presiden untuk ditingkatkan, baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 untuk terus juga dinaikkan. Nah, khusus untuk luar Jawa Bali yang masih di bawah 50%, itu ada di Maluku, Papua Barat, dan Papua untuk dosis kedua, dan rata-rata dosis ketiga masih di bawah 20%. Nah, tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Nah, khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus yang terdiri dari 385 kabupaten kota itu di level 1 dan hanya 1 di level 2 yaitu Kabupaten Sorong di Papua Barat. Nah, selanjutnya tadi juga kami laporkan terkait dengan penanganan COVID PCPEN. Nah, realisasi untuk penanganan kesehatan 28 triliun atau 24%. Tentu ini beberapa hal yang sudah dilaksanakan, antara lain klaim pasien, insentif nakes, insentif pajak kesehatan, dan dana desa untuk COVID. Ini seluruhnya sudah dilaksanakan. Dan kemudian untuk perlindungan masyarakat sebesar 58,9 triliun atau 38% dari pagunya. Nah, ini antara lain untuk PKH, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, juga kartu prakerja sebesar 5,6 triliun untuk 1,57 juta peserta. Dari sisi penguatan pemulihan ekonomi, kita sudah realisasikan 17%, terdiri dari program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri, dan dukungan UMKM. Mungkin selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan wartawan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi di hasil rapat saya meneruskan penjelasan dari Pak Menko. Kami meneliti mengenai kenaikan kasus yang terjadi hampir di seluruh dunia, baik itu negara Eropa, negara Amerika, maupun juga negara-negara di Asia. Hasil diskusi dengan para epidemiolog itu disebabkan karena kekurang waspadaan dari beberapa negara dan terlalu terburu-buru mengendurkan protokol kesehatan maupun vaksinasi. Indonesia relatif jauh lebih baik dengan populasi yang sangat banyak menghadapi gelombang BA4, BA5 ini, karena relatif para masyarakat Indonesia itu lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga dalam melaksanakan vaksinasi. Oleh karena itu, pesan pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa agar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker kalau di dalam ruangan, kalau ada kerumunan atau kondisi badan kita tidak sehat, dan kita bebas untuk tidak menggunakan masker kalau di ruangan terbuka, itu memang secara konsisten kita jalankan. Hal kedua juga yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah agar vaksinasi booster yang memang terbukti bisa meningkatkan kadar antibodi yang ada di tubuh itu terus diperbanyak vaksinasinya. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita mengamati bahwa Indonesia itu tidak naik-naik. Jadi ada pertanyaan tadi, yang hal kedua saya ingin sampaikan, sudah di mana kasus di Indonesia? Kami mengamati kalau kasus di luar negeri, itu dalam 30 hari sampai 40 hari sejak kasus ditemukan, itu puncaknya tercapai.
Nah, Indonesia ini sudah sekitar 30 hari. Jadi kita mungkin masih ada waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, seharusnya puncaknya sudah tercapai. Data yang kami miliki menunjang memang ke hal tersebut. Ya, jadi biasanya tuh puncak tercapai kalau dominasi satu varian tuh sudah tinggi. Nah, sekarang di Indonesia BA4, BA5 itu sudah lebih dari 80% dari varian yang kita genome sequence. Bahkan untuk di DKI Jakarta sudah 100% itu adalah varian BA4, BA5. Biasanya kalau kita lihat di negara-negara lain dan juga di Indonesia pada puncak-puncak kasus sebelumnya, saat dominasi Delta itu sudah hampir 100% dari populasi virusnya, itu mulai terjadi penurunan. Demikian juga pada saat Omicron itu sudah hampir 100% dari yang kita genome sequence adalah varian Omicron, mulai terjadi penurunan. Jadi sekarang kita juga melihat walaupun kasusnya naik, tapi pelandaian mulai terjadi baik di Jakarta maupun di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia bisa landai dengan jumlah kasus yang jauh lebih rendah, yang cuma 4-5% dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Negara-negara lain itu puncaknya dicapai 30%-an dari puncak sebelumnya. Salah satu hal yang menjelaskan adalah karena memang sero survei terakhir di bulan Maret menunjukkan antibodi kita masih tinggi. Jadi kalau Desember kita sero survei antibodinya sekitar 400-an, 500-an, itu sudah dimiliki oleh 88% populasi. Di bulan Maret kemarin kita sero survei 99% populasi sudah memiliki antibodi di level 3.000, 4.000-an, jadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat, terutama di bulan Agustus September, karena kita juga ada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan jalankan sero survei yang ketiga, yaitu mulai hari ini. Diharapkan dalam sebulan hasilnya bisa keluar sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat mengenai protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Mungkin hal yang terakhir yang kami sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden menghimbau semua masyarakat tetap waspada menghadapi kenaikan kasus di negara-negara lain di dunia. Pandemi ini belum selesai. Tapi yang nomor 2 juga terima kasih karena masyarakat Indonesia sudah tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan booster. Pesannya adalah tetap jalankan protokol kesehatan terutama terkait masker dan percepat juga boosternya agar antibodinya kita tetap tinggi. Kalau kita bisa melewati bulan Agustus, September, kita Juli ini sudah terbukti 3 bulan kita bisa lewati dengan jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Kalau nanti 3 bulan berikutnya Agustus, September kita juga bisa mengendalikan jumlah kasus kita, nah kita akan menjadi salah satu negara di dunia yang benar-benar bisa menjaga pandemi ini sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan berikutnya. Sehingga kedepannya kita akan lebih yakin, confidence masyarakat lebih tinggi untuk beraktivitas, dan kalau mereka beraktivitas kegiatan ekonomi kita akan bisa jalan dengan baik. Jadi lebih baik waspada tapi menjaga momentum kegiatan ekonomi daripada kita terburu-buru dan terlampau cepat, akibatnya akan mengurangi confidence dari masyarakat untuk beraktivitas kembali dan nanti akan memperlambat juga laju ekonomi kita. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Pak Menkes. Cek. Terima kasih Pak Erlangga dan Pak Budi, saya Dipo dari Kompas TV. Pak, mungkin supaya masyarakat tidak bingung, kalau kita ingat Jumat kemarin kan Pak Wapres menyebut bahwa kebijakan ataupun pelonggaran tidak menggunakan masker di luar ruangan ini kan ditarik. Artinya dari pemerintah sendiri ketegasannya apakah kemudian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi cukup banyak begitu, apakah memang diwajibkan kembali menggunakan masker atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, soal booster Pak, tadi kan sudah dijelaskan juga booster di kita itu kalau tidak salah tadi dijelaskan masih di bawah 20%. 17 Juni lalu juga Presiden bilang pemerintah ini kesulitan mencari peserta vaksinasi booster. Untuk saat ini kondisinya bagaimana, apakah tantangan seperti itu masih ada atau tidak? Terima kasih. Jadi yang pertama memang belum ada perubahan dari kebijakan mengenai masker dari yang terakhir disampaikan oleh pemerintah. Jadi di luar diizinkan untuk tidak menggunakan masker, sedangkan di dalam ruangan
diharapkan dihimbau untuk memakai masker. Untuk keadaan-keadaan khusus di luar, misalnya kerumunannya sangat padat sekali, atau kemudian banyak yang batuk-batuk dekat-dekat kita gitu ya, atau diri kita sendiri merasa tidak sehat, sebaiknya tetap saja menggunakan masker ya. Jadi tidak ada perubahan mengenai masker. Kemudian yang kedua mengenai booster. Kenapa sedikit? Memang itu di mana-mana, nggak di Indonesia saja ya. Orang underestimate lah. Atau karena udah merasa sudah divaksin 2 kali dia merasa lebih kuat. Perlu kita ketahui data saintifiknya menunjukkan bahwa sesudah 6 bulan terjadi penurunan. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih siap, jauh lebih waspada kalau kita juga segera melakukan vaksinasi booster, apalagi kalau sudah 6 bulan sejak dosis kedua diberikan. Itu akan memberikan perlindungan, dan hati-hati itu tidak ada buruknya ya, hati-hati itu tidak ada buruknya. Dan disuntik itu kan apa sih itu kan, saya rasa kalau saya sih mendingan disuntik daripada dicolok PCR gitu, karena hidungnya kan nggak enak sekali gitu, dan suntik ini kan sekali buat 6 bulan sekali. Saya rasa kita lakukan ini untuk kehati-hatian akan sangat jauh bermanfaat. Nah, Bapak Presiden juga sadar bahwa orang Indonesia kadang-kadang ada cara-cara khusus lah untuk bisa supaya terpacu untuk mau booster. Sama seperti dulu kan, mau divaksinasi orang tua susah sekali. Tapi begitu masuk mall mesti divaksinasi, orang tua mau semua. Kenapa? Karena ternyata orang tua senang antar cucunya ke mall. Ya, orang Indonesia kan perlu hal-hal pendekatan sosial yang inovatif seperti itu. Jadi mungkin arahan beliau coba dicari pendekatan sosial yang inovatif agar masyarakat Indonesia itu jadi semangat di booster kembali. Terima kasih. Pak, izin, saya Andrian dari Tirto. Mau tanya mengenai ini kan kita tahu sebentar lagi Idul Adha ya Pak. Apa ada persiapan misalkan menghadapi potensi lonjakan kasus menghadapi Idul Adha besok, yang ada yang sholat Idul Adha segala macam. Itu satu. Yang kedua, untuk ini kan kasus masih akibat varian B4 B5 ini kan masih di Jabodetabek ya Pak. Ada nggak mitigasi agar varian-varian ini tidak menyebar ke daerah-daerah lain? Kan setiap biasa kasus ada di Jakarta, Jabodetabek dulu, Pulau Jawa, Bali, baru ke daerah-daerah gitu Pak. Itu aja Pak, makasih. Jadi untuk yang kedua dulu saya menjelaskan bahwa 81% dari semua kasus di Indonesia sudah B4 B5. Jadi bukan hanya di Jakarta saja. Jakarta tuh sudah 100% itu B4 B5. Daerah-daerah lain pun sudah B4 B5. Kemudian yang kedua untuk Idul Adha, karena memang sekarang tuh momentum pergerakan ekonominya lagi jalan nih, Pak Erlangga lagi semangat dan kita lihat kenaikan kasusnya juga masih terkendali. Pesannya sama seperti ke masyarakat tadi, tetap kebijakan maskernya kalau di dalam ruangan dipakai, kalau di luar boleh buka, asal kalau kerumunan atau sakit itu dipakai. Kemudian cepat booster, insya Allah itu merupakan responsnya cukup untuk menghadapi Idul Adha dengan normal. Karena sama seperti Idul Fitri juga kan kita alhamdulillah bisa melewatinya dengan normal. Terima kasih. Pak Erlangga mau ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan, Satgas sudah mengeluarkan surat edaran bahwa untuk kegiatan keramaian itu wajib dosis ketiga. Jadi dikaitkan dengan izin keramaian. Kemudian yang berikut juga tadi Bapak Presiden mengingatkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi untuk di berbagai tempat untuk terus diperketat, jadi tidak boleh kendor, karena beberapa tempat termonitor agak kendor. Jadi ini yang harus ditingkatkan lagi, karena tadi diingatkan bahwa beberapa negara masih tinggi, jadi pandemi belum usai. Nah, oleh karena itu ini pertaruhan Indonesia agar tadi seperti Pak Menkes mengatakan kita tahan untuk 6 bulan ke depan, karena sekarang kasusnya sudah hampir 80% sudah kasus BA4 BA5. Dan tadi disampaikan bahwa serologi itu menjadi penting untuk memonitor tingkat kekebalan dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Apa? Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya. Jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan, itu aplikasinya barcode-nya ada, tapi banyak
pengunjung yang masuk tanpa scan. Nah, ini yang saya pikir udah menjadi catatan, dan juga yang utama kan ke mall, ke restoran, sekolah, bioskop dan yang lain itu harus tetap diperketat. Dan apabila di luar pun kalau jaraknya dekat itu silakan menggunakan masker. Baik, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan.